Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sholih dan Sholihah? Jumpa lagi dalam video pembelajaran dari rumah SDS Mentari Arido Islamic School. Mari kita luruskan niat belajar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Yuk kita awali belajar hari ini dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana kubus dan balok. 4.4 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita 1. Siswa dapat menjelaskan dan menemukan jaring-jaring kubus. 2. Siswa dapat menjelaskan dan menemukan jaring-jaring balok. 3. Siswa dapat membuat gambar jaring-jaring kubus dengan tepat. Sudah siap untuk menyimak materi? Kita mulai ya. Sekarang kita bahas mengenai balok. Pastinya kalian juga masih ingat ya, apa itu balok? Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan. 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ciri-ciri balok, yang pertama, balok memiliki 6 sisi. Yang kedua, balok memiliki 12 rusuk. Dan yang ketiga, balok memiliki 8 titik sudut. Sekarang, kalian simak kembali video berikut untuk mengingat kembali mengenai sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok. Sifat balok yang pertama adalah balok mempunyai 12 rusuk. Rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama. Pada balok KLMNOPQR, kita lihat ya, ada rusuk apa saja. Yang pertama rusuk KL, 2 rusuk LM, 3 rusuk MN, 4 rusuk NK, 5 rusuk OP, 6 rusuk PQ, 7 rusuk QR, 8 rusuk RO, 9 rusuk OK, 10 rusuk RN, 11 rusuk PL, dan 12 rusuk QM. Jadi balok mempunyai 12 rusuk. Rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama. Kita lihat rusuk apa saja yang sama panjang. Rusuk KL sama dengan rusuk MN, sama dengan rusuk OP, sama dengan rusuk QR. Sedangkan rusuk OK sama panjang dengan rusuk RN, sama dengan rusuk PL, sama dengan rusuk QM. Dan rusuk KN sama panjang dengan rusuk OR, sama panjang dengan rusuk PQ, sama dengan rusuk LM. Sifat balok yang kedua adalah balok mempunyai 6 sisi. Sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama. Sisi yang pertama adalah sisi KLMN. Kedua, sisi OPQR. Ketiga, sisi KNRO. Keempat, sisi LMQP. Kelima, sisi KLPO. Dan terakhir adalah sisi NMQR. Sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama, yaitu sisi KLMN sama dengan sisi OPQR.
Sisi KNRO sama dengan sisi LMKP. Dan sisi KLPO sama dengan sisi NMKR. Sifat yang ketiga, balok mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik sudut K, titik sudut L, titik sudut M, titik sudut N, titik sudut O, titik sudut P, titik sudut Q, dan titik sudut R. Sekarang kita lihat jaring-jaring balok. Sama seperti pada kubus tadi, apabila balok ini diiris pada beberapa rusuknya, kemudian kita buka dan bentangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangun datar, maka bangun datar tersebut akan membentuk jaring-jaring. Jadi, jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah bangun datar persegi panjang dan persegi yang jika dilipat akan membentuk balok. Perhatikan gambar balok berikut. Jika balok ini kita iris pada beberapa rusuknya, kemudian kita buka dan bentangkan sedemikian rupa, maka akan terbentuk jaring-jaring balok seperti pada gambar berikut ini. Sisi-sisi yang memiliki warna yang sama adalah sisi-sisi yang berhadapan. Sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selain posisi persegi panjang pada gambar di atas, ada 54 kombinasi posisi persegi panjang dan persegi untuk membentuk balok. Kita lihat bersama-sama ya. Berikut ini adalah jaring-jaring balok. Itulah 54 kombinasi posisi persegi panjang untuk membentuk balok. Hal yang harus kalian perhatikan adalah sisi yang berhadapan harus kongruen, yaitu sama bentuk dan ukurannya. Kemudian, rusuk yang akan berhimpit harus memiliki panjang yang sama. Sekarang, Ibu Guru ada pertanyaan mengenai jaring-jaring balok. Perhatikan gambar-gambar berikut. Manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Ada yang bisa menjawabnya? Kita lihat rangkaian yang pertama. Apabila rangkaian dari persegi panjang ini kita lipat, apakah akan membentuk balok dengan sempurna? Ternyata rangkaian ini tidak membentuk balok dengan sempurna. Perhatikan sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan tidak sama bentuk dan ukurannya, sehingga tidak bisa membentuk balok yang sempurna. Jadi, rangkaian pertama bukan jaring-jaring balok. Sekarang kita lihat rangkaian kedua. Apabila rangkaian persegi panjang pada gambar 2 ini kita lipat, maka rangkaian ini dapat membentuk balok dengan sempurna. Ya, berarti
Rangkaian kedua merupakan jaring-jaring balok. Perhatikan sisi-sisi yang berhadapan ya. Sekarang rangkaian ketiga. Apakah apabila kita lipat rangkaian ini akan membentuk balok yang sempurna? Ternyata baloknya tidak sempurna. Jadi rangkaian 3 bukan jaring-jaring balok ya. Perhatikan sisi-sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bagaimana dengan rangkaian keempat? Apakah apabila kita lipat akan terbentuk balok yang sempurna? Ternyata gambar keempat bukanlah jaring-jaring balok karena bagian sisi kiri tidak tertutup. Jadi kita sudah temukan ya jawabannya yang mana yang merupakan jaring-jaring balok. Ya, dari keempat gambar ini hanya gambar kedua yang merupakan jaring-jaring balok. Sedangkan gambar 1, 3, dan 4 bukan jaring-jaring balok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari mengenai balok dan juga jaring-jaringnya. Kita simpulkan materi hari ini. Balok tersusun atas 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan, di mana 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Balok terdiri atas 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Rangkaian 6 buah bangun datar persegi panjang dan persegi yang jika dilipat akan membentuk balok disebut jaring-jaring balok. Terdapat 54 kombinasi posisi persegi panjang untuk membentuk balok. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Tetap semangat dalam belajar, sholat 5 waktu dan perbanyak ibadah yang lain, serta patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, dan gunakan masker ketika keluar rumah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.